Jadi semua orang itu pasti menua, tapi nggak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambahnya usia ya guys ya. Iya. Nah, kedewasaan kita tidak dilihat dari segi usia, karena yang menjadikan tolak ukur sebuah kedewasaan adalah kemampuan untuk memiliki pola pikir yang matang. Nah, apa saja sih tandanya kalau pola pikir kita sudah dewasa ya guys ini? Lihat, ini berikut penjelasan dari saya guys. Nah, yang pertama, satu, bisa memilah mana yang baik dan buruk. Ya, kamu bisa melihat baik dan buruknya hal yang kamu pilih atau lakukan dalam hidup ya guys ya. Nah, menjadi baik atau buruk adalah pilihan hidup. Ketika kamu sudah dewasa, tentunya kamu hanya akan memilih hal yang baik, bukan? Nah, baik itu terkait dengan pergaulan, pekerjaan, gaya hidup dan lainnya. Yang kedua guys, berpikir sebelum bertindak. Nah, kata berpikir sebelum bertindak ini mungkin sudah pernah kita dengar sebelum-sebelumnya, tapi kita tidak melakukannya ya guys ya, betul ya. Nah, kamu bisa sepertinya dalam berpikir sebelum bertindak ini, kamu bisa mengendalikan diri saat menyikapi suatu hal. Kamu akan berpikir mengenai solusi yang terbaik dan logis untuk dilakukan, yang tidak merugikan diri sendiri atau orang lain ya guys ya. Nah, yang ketiga, berbesar hati ketika menerima kritikan. Nah, terkadang kita ini sulit untuk menerima kritikan seseorang, apalagi orang yang lebih muda dari kita ya. Ya betul ya guys ya. Nah, jadi dalam proses mengejar mimpi ya, kamu akan menerima banyak kritik dari orang lain. Kritik tidak akan membuat kamu down atau bersedih guys, melainkan kamu jadikan sebagai bahan introspeksi diri dan memperbaiki hal-hal yang masih kurang dalam diri kita. Nah, menerima kritik memang tidak mudah, tapi ketika kritik tersebut merupakan kritik membangun, kenapa kita tidak menerimanya gitu ya guys ya. Maksudnya itu kan sebuah kritikan itu berarti ada orang yang peduli kepada kita, dan itu pun bersifat gratis. Nah, untuk bersifat gratis ya kita harus menerimanya. Karena apa? Karena untuk meningkatkan kualitas diri guys. Yang keempat, melihat sesuatu dari sudut pandang positif. Nah, kita bisa melihat sesuatu dari sudut pandang yang positif, sehingga kita bisa lebih bijak dalam menanggapi semua masalah atau situasi, ya kan? Nah, ketika kita membuka diri untuk menerima pola pikir orang dengan pendapat yang berbeda dan terbuka untuk berdiskusi sehingga wawasan dan pikiran kita terbuka ya guys ya. Dengan begitu kita tidak menjadi pribadi yang egois dan selalu positif dalam menerima sudut pandang orang lain. Nah, jadi guys, jangan berpikiran negatif terus ya guys ketika kita memandang orang lain ya. Contohnya berpikir negatif tentang dia kode-kode yang nggak baik, kode-kode misalnya contoh kode-kode jari lah, kode-kode itu kan kayak emang apa sih nggak boleh sombong amat. Maksudnya ini mengerti lah maksud saya ya guys ya. Nah, oke, jadi lanjut guys yang kelima, mencari solusi. Mengakui kesalahan dan tidak menyalahkan. Nah, ketika dihadapi dengan masalah dan kita berkontribusi terhadap kesalahan tersebut, kita pasti akan berbesar hati untuk jujur mengakui kesalahan ya guys ya, dan fokus mencari solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita tidak akan berusaha mencari kambing hitam untuk disalahkan, karena buat kita kesalahan merupakan pembelajaran guys ya, pembelajaran. Jadi jangan membenarkan diri kita sendiri dan tidak ibaratkan kita itu terlalu egois ya guys. Kita lebih memilih kita untuk benar gitu ya guys ya, dan tidak mau menyalahkan orang lain gitu guys. Jadi kita berdebat hanya untuk membenarkan diri kita dan pendapat kita, padahal kita itu sudah salah ya guys. Itu yang membuat kita sulit gitu guys. Oke guys, yang keenam ya teman-teman ya, bisa mengerti orang lain. Nah, kita harusnya bisa menyelami perasaan orang lain dan mencoba melihat segala sesuatu dari sudut pandang mereka ya guys ya. Nah, ketika kita tidak egois dan mementingkan diri sendiri atau selalu ingin dimengerti gitu guys. Jadi ketika kita tidak egois dan mementingkan diri sendiri atau selalu ingin dimengerti, pasti kita bisa mengerti orang lain ya guys ya. Jadi bukan cuma kita sendiri aja yang ingin dimengerti, tapi orang lain juga ingin dimengerti ya guys ya. Yang ketujuh guys, tidak mudah tersulut emosi. Nah, terkadang orang ini terlalu gampang untuk emosi ya guys. Itu yang menentukan kedewasaannya itu masih belum bisa dibilang belum dewasa lah guys ya. Karena kalau mudah emosi itu guys,
kita bisa memilah mana yang baik dan buruk. Nah, dan juga selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak ya guys ya. Kamu tidak mudah tersulut emosi ketika dihadapi oleh situasi yang kurang mengenakan atau yang lain sebagainya guys ya. Kamu mampu mengatur emosi kamu dan bisa mungkin kita bisa jika kita mampu mengatur emosi kita dan bisa mengatasi perasaan tidak nyaman kita dengan cara yang baik. Sebenarnya kita mampu mengatur emosi kita dan bisa mengatasi perasaan tidak nyaman kita dengan cara yang baik ya guys ya. Jadi selama ada masalah ya kita jangan bawa emosi, kita ceritakanlah secara baik-baik pasti. Itu tandanya berarti kita sudah dewasa ya guys ya. Karena cuma anak-anak saja yang setiap emosi melesaikan dari bertumbuk lah apalah ya karena guys, itu sebenarnya tidak penting ya guys ya. Itu malah merugi diri sendiri gitu ya guys ya. Oke guys, yang ke-8 nih guys, ini pasti orang semua pingin ya guys ya. Ketika kita melakukan hal yang baik, orang tersebut kita pingin orang itu memuja kita guys. Jadi yang ke-8 ini saya jelaskan tidak harus pujian ya guys. Kita tidak memiliki keinginan untuk menjadikan semua hal tentang diri kita ya guys ya. Maksudnya kita tidak memiliki keinginan untuk menjadikan semua hal tentang diri kita. Nah, kita tidak impulsif dalam menjalani hidup dan tidak menganggap pengakuan diri orang lain sebagai tujuan utama hidup kita ya guys ya. Itu jadi jangan haus pujian gitu guys. Itu tandanya kadang orang bermain-main tentang maksudnya apa yang kau lakukan itu mereka ibaratkan main-main. Sepertinya contoh nih, kamu melakukan sesuatu, jago dia, jangan guys. Maksudnya itu sebenarnya itu ada dua itu guys. Itu antara pujian atau mengejek ya guys ya. Tapi terkadang kita menerimanya dengan pujian bukan mengejek gitu guys. Maksudnya gimana ya? Kita melakukan sesuatu, kayak mana kau lakukan itu? Coba kau jari, padahal di situ ada sebenarnya ada kemauan yang tersembunyi. Maksudnya dia contoh pingin mau ini segala macam diri dengan kamu atau mau minta uang kamu lah atau meminjam barang kamu dengan cara memuji kamu gitu ya guys ya. Nah, jadi mereka ngerti dan apa titik lemahnya kita untuk misalnya contoh kita orang pelit jadi bisa tidak pelit gitu guys. 9 ya guys. 9 ini kita harus bisa mengalahkan rasa takut kita guys. Nah, kita mengerti rasa takut adalah musuh yang harus dikalahkan dan tidak boleh jadi penghalang kesuksesan buat kita ya guys ya. Buat kita untuk dalam mengejar mimpi atau menjadi penghambat kebahagiaan kita gitu guys. Beranjak dewasa, kita akan dihadapi dengan berbagai macam pilihan hidup. Misalnya ketika kita dihadapi dengan pilihan untuk membuka bisnis atau bekerja di perusahaan, takut saat akan merintis bisnis sendiri memang wajar. Karena tanpa perhitungan yang matang, kita bisa saja gagal dalam gagal dan modal kita hilang. Tapi rasa takut ini tidak sepantasnya menghalang langkah kita dalam wujudkan mimpi ya guys ya. Nah, ibaratkan jika dalam berbisnis ya udah saya bicara berbisnis ya. Ibaratkan berbisnis ini ya kita jangan modal jadi patokan ya guys ya. Itu namanya kamu masih belum bisa berusaha guys, masih mau di zona nyaman. Sebenarnya dalam berbisnis itu kita harus bisa melangkah, harus bisa mengorbankan ya guys ya, mengorbankan modal ini semua. Jangan takut rugi karena dalam kita mencoba, kalau kita sudah mencobanya guys, mungkin kita kerugian. Nah, dari situlah kita mempelajari tentang bagaimana cara kita untuk tidak merugi lagi, bagaimana cara kita untuk investasi lagi. Nah, jadi gitu ya guys ya. Guys, sebenarnya itu umur tidak menjadi patokan untuk mengetahui kedewasaan kita. Bisa jadi kita akan bertemu dengan orang yang lebih muda dari kita ya guys. Namun pemikirannya lebih dewasa dibandingkan orang yang berusia 30 tahun atau 40 tahun. Kedewasaan tidak datang secara instan, tapi juga tidak bisa sekedar ditunggu gitu saja ya guys ya. Kamu harus melatih pola pikir dan sikap dewasa lewat berbagai proses kehidupan gitu guys. Contohnya pola kehidupannya banyak lah. Gimana ya? Atau bagaimana? Coba berikan contohnya. Kamu masih bisa, kamu dari kecil sudah dibiayai orang tua, sekarang kamu sudah itu malu minta ke orang tua dan karena kamu sudah dewasa. Nah, itu sebuah maksudnya penjelasan saya itu guys ya. Jadi kuncinya adalah kemampuan dan keinginan untuk terus berproses memperbaiki diri menjadi lebih baik dan minded serta berkeinginan untuk belajar dalam setiap prosesnya ya guys ya. Dari penjelasan saya tentang kedewasaan, jadi semoga jika ada yang kurang mohon kritikan ya guys ya. Nah, semoga ini kita
bisa menjadi lebih dewasa lagi dan membuat Indonesia bangga ya guys ya. Karena berhentilah untuk sifat kita seperti kekanak-kanakan seperti gitu guys. Nah maksudnya jika ada tambahan tolong komentar di bawah ini guys ya, atau bisa WA saya atau DM saya untuk bagaimana kita membuat konten yang baik lagi ya guys ya. Terima kasih guys setelah menonton penjelasan saya tentang kedewasaan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya guys ya. Assalamualaikum, shalom, semoga jangan lupa support channel kita guys, sekali lagi jangan lupa support channel kita guys agar bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang lain guys ya. See you next time for my video guys ya.